Baik sahabat Inspirator Muda Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Afris Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini sahabat Inspirator Muda Indonesia dimanapun berada diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Sahabat Inspirator Muda Indonesia, banyak sekali saya mendengar kisah, mendengar kenyataan keluh kesah seorang menantu perempuan sering bertengkar, sering tidak akur dengan mertuanya, mertua perempuannya. Itu sering saya jumpai, sering saya mendengar kisah mengeluh kepada saya kalau mertuanya seperti ini, kalau anaknya seperti ini ketika dulu saya aktif mengisi seminar parenting dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah ya. Barangkali kisah ini menginspirasi orang-orang di luar sana yang senantiasa tidak akur, tidak baik dengan mertuanya. Jadi ceritanya gini, ada seorang suami istri yang baru menikah ya. Karena seorang suami istri yang baru menikah ini belum punya pendapatan yang cukup, pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan makan, sehingga sang suami memutuskan mengajak sang istri untuk tinggal di rumahnya. Jadi sang suami mengajak sang istri ini untuk tinggal di rumahnya untuk sementara sambil menunggu kapan mereka punya uang untuk ngontrak atau beli rumah. Sehingga cerita sahabat Inspirator Muda Indonesia, pasangan suami istri ini akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua yang laki-laki, dan kenyataannya mertua perempuannya itu sangat cerewet ya. Mertua perempuannya itu sangat cerewet, terus selalu berusaha untuk ikut campur dalam rumah tangganya. Jadi mungkin niatnya baik, niatnya ibu mertua ini baik, ingin mengajari menantunya, sehingga tidak jarang menantunya itu sering dikomen, tidak jarang menantunya itu sering diberikan nasihat. Jadi misalkan suaminya datang, mertua perempuannya itu ngasih tahu, jadi gini, kalau suaminya datang kamu harus gini. Misalkan lagi masak, pokoknya semua kegiatannya dikomen, sehingga menyebabkan yang menantu ini jengkel sama mertuanya. Siapa yang nggak jengkel gitu loh. Tapi niatnya baik mungkin ya, niatnya baik mungkin. Sehingga sahabat Inspirator Muda Indonesia, akhirnya sang menantu ini datang ke seorang tabib untuk minta racun. Karena sudah tidak sanggup dengan ocehannya, tidak sanggup dengan omelannya. Jadi bermaksud untuk meracun mertua perempuannya, karena sedikit-sedikit dikomen, sedikit-sedikit diberikan nasihat, terus menjalani rumah tangga itu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Jadi membuat yang perempuan ini nggak betah, mau keluar dari rumah itu juga nggak ada uang. Jadi ya harus di situ memang. Akhirnya datang ke seorang tabib untuk minta racun agar mertuanya ini diracun. Datang ke tabib, dia ngomong ke tabibnya kalau dia tidak akur dengan mertuanya, tidak baik dengan mertuanya, dan minta racun untuk membunuhnya. Nah si tabib itu memberikan, nah mungkin bukan tabib ya, si tabib itu memberikan racun kepada si perempuan tadi dan berkata gini, racun ini kamu masukkan setiap mertuamu mau makan. Jadi racun ini masukkan ke makanan yang dimakan oleh mertuamu, jangan ke air, harus ke makanan. Kalau ke air nggak begitu larut, tapi ke makanan ini cepat larut. Nah terus yang kedua, si tabib itu bilang gini, kamu harus mulai sekarang, kamu harus baik-baik kepada mertuamu, biar nanti ketika mertuamu meninggal nggak ada orang yang curiga. Ketika mertuamu mulai sakit nggak ada curiga, karena obat ini tidak langsung membuat orang meninggal, tapi obat ini bertahap, mulai dari sakit pelan akhirnya meninggal. Itu kata tabibnya. Jadi kamu mulai sekarang
kamu harus masak. Mulai sekarang kamu harus yang masak, kamu yang harus menghidangkan. Sebelum menghidangkan kamu tuang ini obat, kamu yang harus nyuapin. Pokoknya gimana kamu harus berbuat baik kepada mertuamu biar mertuamu tidak curiga. Itu intinya. Mertuamu mau marah seperti itu, kamu tetap senyum, kamu tetap sediakan air di sampingnya. Ketika mau tidur kamu siapkan air di sampingnya. Pokoknya gimana caranya mertuamu tidak curiga kalau kamu nanti yang memberikan obat. Siap asalkan mertuaku meninggal, gitu kata si perempuan ini. Akhirnya pulang. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh tabib tadi. Dia masak, dia merubah kegiatannya, dia pagi masak, terus senyum kepada mertuanya. Dia berkata, "Bu, ini sarapannya, atau saya mau suapin Ibu." Awalnya judes gitu mertuanya. Ya udah, saya taruh aja, nanti saya makan sendiri. Ditaruh. Kemudian selesai makan, piringnya diambil, dicuci. Pokoknya dia gimana caranya si ibu ini enggak curiga. Lama kelamaan ternyata si ibu ini sudah merasa kebaikan anaknya. Lama kelamaan si mertua ini merasakan kebaikan menantunya yang begitu tulus. Sehingga mertuanya ini sudah mulai berubah. Yang awalnya ngomel, yang awalnya ini, yang awalnya marah-marah, udah mulai berubah. Melihat sikap menantunya yang sangat luar biasa sopannya, luar biasa baiknya. Terus selalu dia memberikan hidangan ini, hidangan itu. Sampai si mertua itu sayang banget dengan menantunya ini. Bahkan suatu ketika ada temen dari mertuanya ini, dia menceritakan kebaikan menantunya. Kalau menantu saya alhamdulillah baik banget, orangnya ini. Sehingga membuat si menantu ini terharu. Masya Allah, saya disanjung oleh menantuku, oleh mertuaku gitu kan. Akhirnya dia mulai kasih sayang seorang mertua itu sudah dirasakan juga oleh si menantu. Menantu juga merasakan kasih sayang yang sama. Artinya ikatan itu mulai muncul di situ. Nah, sehingga si mertua ini tidak jarang memberikan hadiah kepada menantunya, memberikan surprise kepada menantunya, karena kebaikan yang menantu lakukan itu sudah terasa. Nah, sudah 1 bulan lebih, saatnya obat itu bereaksi. Sang menantu sudah mulai sayang kepada mertuanya. Begitu juga sang mertua juga sayang kepada menantunya ini, sudah kopel, sudah baik, chemistry-nya sudah nyambung. Sehingga si menantu ini takut, khawatir menantunya meninggal, khawatir mertuanya meninggal karena obat itu akan bereaksi setelah 1 bulan. Akhirnya setelah 1 bulan melihat mertuanya tetap sehat. Cuman kata si tabib memang obatnya itu akan terus bertahap. Karena keduanya sudah saling mensukai, sudah saling sudah enak komunikasinya, sudah tidak ada dendam di dalam dirinya, mertuanya juga baik, memberikan hadiah dan sebagainya. Akhirnya si menantu ini datang ke tabib lagi untuk minta antibiotiknya, anti racunnya, untuk minta penawarnya. Si menantu ini datang lagi ke tabib, minta penawarnya, anggap namanya Masito. Dia bilang gini, "Tabib, saya mohon maaf." "Loh kenapa?" katanya. "Boleh nggak saya minta penawar racunnya?" "Loh kenapa?" "Saya tidak mau mertua saya meninggal. Saya tidak mau mertua saya meninggal, Tabib, karena sekarang mertua saya itu baik, mertua saya itu sering memberikan saya hadiah. Pokoknya saya juga sayang kepada mertua saya sebagaimana sayangnya saya kepada ibu saya. Tolong Tabib, saya minta penawarannya biar mertua saya tidak meninggal." Nah, kata si tabib gini, "Wahai Masito," dia senyum aja si tabib, "sebenarnya yang saya berikan itu bukanlah racun. Yang saya berikan itulah obat penyegar. Yang saya berikan itu ramuan supaya sehat. Sebenarnya racun itu tidak ada. Racun yang sebenarnya adalah berada di dalam dirimu. Kejahatanmu lah yang membuat dirimu itu teracuni. Dengan saya memberikan ramuan itu,
saya minta kepadamu untuk berbuat baik kepada mertuamu, untuk masak di pagi hari, menyuapin, menyediakan semua kebutuhan-kebutuhannya. Saya bermaksud untuk menghilangkan racun yang ada dalam dirimu. Sehingga ketika racun yang ada di dirimu sudah keluar, maka racun yang ada di mertuamu, rasa jahatnya kepada kamu, rasa jengkelnya kepada kamu akan berubah juga menjadi kebaikan. Karena kebaikan itu sifatnya menular. Kalau kamu berbuat baik kepada mertuamu, maka mertuamu juga akan berbuat baik kepada kamu. Jadi sahabat Inspirator Muda Indonesia, pesan apa yang disampaikan dalam kisah ini, ada kalanya ketika orang tidak suka dengan kita, itu karena rasa yang kita kirim kepada dia. Dan kita tidak bisa memaksa orang lain suka sama kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain baik kepada kita. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita supaya kita tidak jahat, supaya kita tidak berbuat kejahatan kepada orang lain. Tapi kita bisa mengendalikan supaya kita berbuat baik kepada orang lain. Masalah orang lain mau berbuat tidak baik kepada kita, itu bukan urusan kita. Jadi sahabat Inspirator Muda Indonesia, bagi kaum hawa, masitoh-masitoh yang ada di luar sana, yang mungkin saat ini tidak akur dengan mertuanya, yang saat ini tidak akur dengan saudaranya, bisa jadi ada racun di dalam diri kalian yang mana racun itu belum dikeluarkan. Jadi sesuai dengan arahan dari tabib tadi, saya bukan seorang tabib, cuma saya menyampaikan apa pesan dari tabib itu, buanglah racun itu, jadikanlah dengan kebaikan-kebaikan yang terus teman-teman sahabat Inspirator Muda salurkan, sehingga kebaikan itu akan kembali kepada kita. Saya Apri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.